Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kami Danis Putra Arsitek, yang selalu ingin berbagi pengalaman, berbagi solusi, dan bertukar pikiran tentang Pak, cara menangani toko bahan bangunan, baik itu cara menjual, baik itu cara menangani keuangan, dan lain-lain sebagainya yang ada hubungannya dengan toko bahan bangunan. Pagi ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman yang ingin yang kurang jelas. Sebenarnya video saya sudah jelas kemarin menurut saya, tapi menurut pemahaman orang kadang-kadang kurang jelas. Salah satunya adalah untuk pembuatan laci paku, saudara-saudara. Untuk pembuatan laci paku itu ini katalog-katalog yang siap kirim. Alhamdulillah, karena membuat konten tentang katalog ternyata banyak respon dari teman-teman yang pesan katalog. Ini saudara, untuk pembuatan laci paku. Laci paku itu saya hitung jumlahnya paku itu ada 11 jenis paku. Mulai paku yang terkecil, paku biasa loh ya, paku biasa ya, bukan paku beton. Mulai paku yang terkecil sampai paku yang terbesar itu 11 jenis paku. Lah, satu paku itu harus mempunyai 3 laci karena paku itu jumlahnya besar. Mempunyai 3 laci maksudnya timbangannya mulai 25 gram, setengah kilo, 1 kilo, kayak ini. Di tempat saya seperti ini ya. Laci ukuran 3/4, laci lagi. Paku ukuran 3/4 itu ada paku yang bungkus kecil. Satu persatu saja ya, biar jelas. Bungkus kecil sama 250 gram kita jadikan satu. Nah, ini contohnya. Kita jadikan satu. Terus dimensinya berapa, Pak? Dimensinya itu untuk satu laci itu lebarnya kira-kira 15 cm, saudara. Kamera itu kau dewe. 15-17 cm nggak apa-apa. Kalau memang tempatnya luas dikasih 20 cm dimensinya. Terus tingginya itu sekitar 10 cm. Tingginya 10 cm, panjangnya terserah minta berapa. Mulai dari 40 cm kalau bisa, isinya supaya banyak. 40 cm. Lah, untuk satu jenis paku itu kita harus menyediakan 3 laci, 3 ukuran, diurut dari atas ke bawah. Ukuran 3/4 250 gram. Bawahnya lagi ukuran 3/4 500 gram. Bawahnya lagi ukuran 3/4 1 kilogram. Terus di sebelahnya tadi, lah ini ukuran 1 in atau 2,5 cm. Itu ada bungkus kecil dan 250 gram. Sama seperti itu, saudara-saudara. Lah, untuk laci ini tidak nyambung, Bapak-bapak. Ada yang bikin laci itu satu lembar triplek dijadikan satu. Loh, nanti kalau mindah nggak bisa, Pak. Ini 3 laci ini, nyun sewu ya. Ini 1, 2, 3. Turunnya 1, 2, 3. Jadi 9 laci ini yang kita gabung menjadi satu. 9 sorokan ini kita jadikan satu. Nanti kalau ada pemindahan tempat, kalau ada kadang-kadang kita kan ingin suasana baru atau membersihkan toko, itu bisa diangkat satu persatu. Setelah itu kita sambung, kita tumpuk gitu saja. Jangan dijadikan satu segini, jadikan satu. Waduh, kalau ada apa-apa, kalau membersihkan, kalau kepingin ganti suasana, nanti kita kesulitan, saudara-saudara. Ini contohnya ya, 3/4, urut lagi 1, urut lagi 1/4, besar lagi 1,5, besar lagi 2 in. Setelah itu ini sama 3 laci semua. Nah, terus di bawahnya lagi 2,5, 3,5, 4, 5, 6. Sama, 1/4 ada, setengah kilo ada, 1 kilo ada.
Nah ini untuk menghemat tempat satu. Terus untuk suasana supaya kelihatan bersih, gak maret-marit. Terus pakunya juga awet karena dibungkusi. Kalau paku dibiarkan di tempat yang seperti manual kotak itu, nanti kalau lama kadang-kadang ditumpui, yang bawah nanti karatan nggak bisa dijual. Kalau nggak bisa dijual, nggak bisa jadi uang. Begitu saudara-saudara. Nah ini ada kebenaran, ini Pak Agus yang dari aslinya Kediri tapi sekarang bertempat tinggal di daerah Sumatera, Kepulauan Riau atau gimana ya, saya lupa kemarin. Nah itu Bapak Agus itu pesen laci untuk paku. Saya sebenarnya belum pernah membikinkan karena ini permintaan, ya coba saya bikinkan. Nanti seperti ini bentuknya, cuman ya itu tadi sistemnya nanti knockdown, bongkar pasang. Jadi di tempat Pak Agus nanti baru bisa masang, tapi gampang kok, mudah sekali. Seperti kita memasang lemari yang bermerek itu seperti Olympic atau apa. Cuman yang kita pakai nanti itu tripleknya 12 mili, asli 12 mili, dan tripleknya triplek mebel Pak, jangan triplek yang biasa. Kalau triplek biasa nggak bisa awet. Ini saya bikin ini sudah 5 tahun, ini tidak apa-apa ini. Ada yang tanya sama saya, Pak bertanya bilang berapa tahun? Ini 5 tahun sudah 5 tahun lebih nggak berubah, nggak berkurang dan nggak lebih. Ya memang bikinnya nggak begitu bagus sih. Ya ini contohnya seperti ini. Ini bagus. Kalau harganya insya Allah nanti saya tentukan di anu aja, karena saya belum bisa menghitung. Kalau harganya nanti, kalau yang laci biasa itu, yang lacinya baut mur itu sudah banyak kirim, itu harganya 250. Ukurannya untuk 50 baut mur, isinya 10 laci. Ya, ukurannya 40 kali 50 cm. Tingginya terus tebelnya 20. Kalau ini insya Allah tebelnya 40 cm. Tebelnya 40 cm, tingginya 50, lebarnya sekitar antara 60 cm. Nanti agak besar lagi. Perkiraan saya sih harganya sekitar 500.000 untuk 9 laci. Nah, 9 laci kalau untuk paku lengkap berarti kita butuh 9 laci kali 11, yaitu tadi. Tapi untuk paling butuhnya 4 lemari, paling 4 lemari, enggak mahal itu. Ini bapak-bapak atau ibu-ibu yang minta review tempatnya paku ya. Ya, sama seperti kemarin. Sebenarnya sih harusnya sudah jelas, harusnya sudah jelas. Panjangnya, lebarnya, tingginya untuk satu laci, saya ulangi lagi, untuk satu laci itu panjangnya sekitar 20. Untuk menjadi 20 kotor, jadi laci menjadi 17. 17 panjangnya kita pakai saja yang standar 40 cm. Tingginya 10 cm. Gitu Bapak-bapak, barangkali ada pertanyaan lagi. Untuk katalog juga begitu. Katalog sebenarnya sudah sering kali, ini nanti saya foto satu persatu, barangkali ada yang berminat. Rencana saya ya saya foto satu persatu, harganya nanti saya cantumkan di foto. Yang berminat biar langsung lihat ini contohnya barangnya satu persatu, nanti difoto seperti ini, satu persatu nanti difoto, harganya nanti saya tunjukkan satu persatu. Kalau memang berminat WA saja, jangan di komen, karena di komen terlalu banyak sudah yang tanya-tanya saja tapi tidak serius. Nah, kalau yang serius silakan di WA, nanti saya simpan order yang bagaimana. Ini jumlahnya sekarang sudah berkembang menjadi 45 katalog. Karena bautnya juga sudah banyak yang datang, menjadi 45 katalog. Nanti jenengan pilih sendiri yang mana yang diinginkan, yang mana yang dibutuhkan, yang mana yang urgent, yang mana yang penting dulu. Kayak ini kelihatannya penting, baut kuning, skrup drilling, drill, itu insya Allah penting-penting. Terus dinabol, terus paku, katalognya paku-paku insya Allah penting itu. Nah nanti saya tunjukkan, saya foto satu persatu di WA. Yang pingin serius pesan
langsung di WA saja, nanti saya simpan. Terus saya tunjukkan nanti langsung price listnya ada, terus apa itu? Price listnya ada, fotonya ada, per satu barang saya kasih foto, saya kasih price list. Atau kalau pingin bikin sendiri juga bisa, gampang sekali ini saudara. Sudah saya fotokan, tinggal meniru saja. Monggo, yang ingin bikin sendiri juga nggak apa-apa, lebih baik. Cuman kalau bikin sendiri nanti banyak yang lebih. Kenapa saya bisa menjual agak murah? Itu karena tripleknya itu nanti itu satu lembar kita potong-potong jadi 25 sampai 30. Kalau bapak-bapak bikin 5 lembar dengan triplek satu lembar dengan cat atau politur satu kaleng, ya sama saja, akhirnya mahalnya juga sama. Karena apa saya bikin agak murah? Karena yaitu tadi bahannya itu kita bisa untuk yang lain, untuk teman-teman yang lain. Kalau kita bikin sendiri, tripleknya 4 mili harganya 80.000, menjadi berapa? Butuhnya cuma 10 atau 3, lebih mahal akhirnya nanti. Politurnya satu kaleng sekarang 90.000 untuk Mobilek, sama akhirnya nanti lebih mahal, terus nanti bikinnya juga lama. Ini dijejet saudara, apa dijejet, dijahit, ditali sama kabel tis satu persatu seperti orang jahit. Ini saya tunjukkan lebih dekat. Nah, ini ditali satu persatu, sama ini juga ditali satu persatu seperti orang menjahit. Makanya nggak bisa lama, nggak bisa cepet, nggak bisa cepet. Satu persatu ini manual, nggak bisa pakai apapun. Ya, terus ini pertanyaan lagi pagi ini dari ibu-ibu untuk untuk mengambil keuntungan di toko bahan bangunan. Nah, gini, di toko bahan bangunan itu yang bisa kita ambil untungnya yang agak besar itu barang-barang yang kecil, ibu. Barang-barang yang kecil seperti ini ya. Seperti barang-barang teknik ini. Barang teknik ini semuanya kita bisa mengambil di atas 10%. Dihitung sendirilah di atas 10%. Kalau harganya sekitar 50.000, kita bisa menjualnya dengan 65. Di atasnya, harus di atasnya. Kalau barang-barang teknik seperti ini. Di atas 10% sampai 20 sampai 30%. Terus ada lagi yang bisa kita ambil, untungnya yang agak besar adalah di mur dan baut. Mur dan baut itu kita ngambilnya sampai di atas 50%. Kalau di bawah 50% terlalu murah, terlalu murah. Di atas 50%, harus di atas 50% sampai 100 atau 200%. Tak contohkan gampang-gampangan ya. Inilah ya ibu. Ini ini ya, ini apa ya namanya ini? Skrup driwal 6 kali 3/4 10 biji. Ini saya contoh satu saja ya. Ini ngambilnya berapa? Ngambilnya itu per bijinya Rp50 toh. Kalau 10 biji berarti berapa? Rp500. Nah, ini kita menjualnya 3.000, coba. Minimal 2.000. Coba ya. Coba tak klik di sini ya. Rp2.000 saudara. Nah, Rp2.000. Berapa? Keuntungannya 300%. Rp500 kita menjual 2.000. Yang 6 kali 1. Dan itu cara menjualnya. Cara menjualnya nggak mahal, kelihatan mahal. Karena apa? Karena kita bungkusi. Lain dengan kita hitung satu persatu. Kita jual Rp100. Menjadi berapa? Menjadi 1.000. Kita juga kesulitan ngambilkan kembalian. Nah, seperti alat-alat seperti ini, alat-alat teknik ini. Kita harus ngambil di atas 10%, 10, 20 sampai 30%, nggak apa-apa. Karena apa? Saingannya nggak banyak. Mereknya juga beda-beda. Kalau kita ngambil, terus barang yang tidak bisa diambil untungnya itu barang-barang besar yang umum. Contohnya sekarang yang laku sekarang sebelum hari raya ini yang paling laku sekarang itu cat. Cat itu kita ngambil
nggak ada 5% saudara, padahal modalnya besar. Modalnya besar banget. Cat Avitech itu sekarang ngambilnya 115.000. 115.000. 115.000 kita menjual 120.000. Berapa? Nggak ada 5%. Makanya dari itu terus semen sama seperti itu. Besi itu maksimal 10%. 5-10%. Nggak bisa kita ngambil besi itu banyak, itu nggak bisa. Karena saingannya banyak. Gitu, saudara-saudara. Demikian Ibu yang dari Jawa Tengah ini pertanyaannya sudah saya jawab. Ya kita harus bisa menghitung sendirilah. Yang jelas itu barang yang ada untungnya itu ya barang-barang yang kecil-kecil. Makanya meskipun sesepi apapun toko, kalau barang kita lengkap, insya Allah bisa menutupi kebutuhan atau untuk membayar karyawan. Karena apa? Karena untungnya makin besar barang-barang kecil. Demikian saudara-saudara, semoga saya doakan dan saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi teman-teman yang muslim yang menjalankan ibadah puasa. Dan saya ucapkan semoga kita semua mendapatkan rezeki yang berkah, rezeki yang melimpah, rezeki yang halal, dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tetap yang terbaik adalah menjadi manusia yang berguna bagi sesamanya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.